salah satu tokoh terbesar dalam dunia balap motor, Casey Stoner, berbicara tentang bagaimana ia melihat dua pembalap yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, dan memberikan pendapatnya tentang siapa yang menurutnya harus dan pantas untuk memenangkannya. Dengan menyoroti peran yang dapat dimainkan oleh Ducati dalam hal ini, mantan pembalap Australia ini mengaku bahwa ia terus mengikuti kejuaraan dunia MotoGP meskipun tidak terlalu tekun. Dia mengambil kesempatan untuk berbicara tentang dua protagonis musim ini, yang akan bertarung di kejuaraan dunia akhir pekan ini di Montmel. Ada kemungkinan Ducati akan kehilangan juara dunia musim ini, sesuatu yang tidak mengejutkan bagi 27 karena begitulah cara Ducati bekerja dan itulah mengapa mereka kehilangan banyak pembalap. Saya rasa itu tidak adil. Anda tidak membalap hanya untuk bisnis, Anda membalap untuk hasrat dan kesenangan. Dan ketika Anda memiliki orang-orang yang berpaling dari Anda dengan begitu cepat, Anda akan menemukan motivasi untuk pergi ke tempat lain. Mereka telah kehilangan pembalap dan tim yang hebat, lanjutnya. Namun pilihan Ducati adalah Marc Marquez, sebuah keputusan yang ia pahami dalam banyak hal, namun bukan berarti itu benar. Jelas bahwa yang paling menonjol di lintasan bersama Pecco Bagnaia adalah Jorge Martin yang telah memberikan segalanya untuk memenangkan gelar dan kursi tim pabrikan yang pada akhirnya harus ia tinggalkan. Saya rasa tidak tepat jika mereka memilihnya ketimbang Martin atau Enea. Terutama Jorge, dia telah menunjukkan kemampuannya, dia layak mendapatkan gelar dan dia mampu melakukannya. Beberapa orang percaya bahwa pabrik Borgo Panigale akan melakukan segala cara untuk menghentikan Martin memenangkan gelar, yang mana hal ini sangat diyakini oleh pembalap Australia itu. Karena ia sangat mengenal merek tersebut, saya memiliki pendapat yang sama. Ia menekankan bahwa ia mengenal Ducati dan ia tahu apa yang akan mereka lakukan untuk menang, meskipun ia terkejut karena tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ducati tidak ingin orang nomor satu pergi, tapi semua orang memperhatikan mereka dengan sangat hati-hati dan jika mereka melakukan kesalahan maka akan terlihat, ujar Stoner. Teknisi lama Marc Marquez di Honda, Santi Hernandez, mengenalnya dengan cukup baik untuk mengamati penampilannya tahun ini dan memujinya. Awal yang tidak mudah, kata Santi sendiri, mengingat orang lain yang mencoba berganti merek dan tidak bisa sesukses itu dalam satu musim. Itulah mengapa ia berbicara tentang kedewasaan dan ketenangan yang ia tunjukkan dengan tujuan-tujuan realistis yang telah ditetapkan oleh pria asal Lleida itu untuk tahun 2024. Apa yang saya lihat dari Marc di awal musim dan Grand Prix terakhir ini adalah Marc jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, kata Santi. Jika kita melihatnya di atas motor, bagaimana dia mengendarai motor, dia memiliki gaya yang sama sekali berbeda dengan Marc yang kita lihat sebelumnya. Kami terbiasa melihat Marc yang sangat baik menjejak tanpa melihat bahwa ia selalu melaju hingga batasnya. Saya rasa sekarang ia sudah mengerti bagaimana mengendarai motor itu. Honda dikendarai dengan satu cara dan sekarang ia memahami bahwa Ducati untuk melaju cepat harus mengubah gaya berkendara. Anda bisa melihat di Aragon bahwa gaya yang ia miliki adalah gaya yang sangat bagus. Terkadang ia mengingatkan saya pada Dani ketika Anda melihatnya berkendara.
Ia terlihat seperti berkendara di tempat. Ia tidak melakukan kesalahan. Ia tidak melakukan gerakan apapun. Anda tidak pernah melihatnya berada di batas kemampuannya dan ia menunjukkannya lagi. Santi Hernandez mengatakan, bagi saya, Mark setelah balapan di Aragon menandai sebelum dan sesudahnya. Saya pikir tujuan Mark tahun ini adalah pertama-tama untuk mengetahui dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa kembali kompetitif. Dia telah menunjukkan hal ini sejak awal tahun dan seperti yang selalu dia katakan, untuk menetapkan tujuan yang nyata bagi dirinya sendiri. Tujuan nyata pertama adalah mencoba naik podium. Begitu dia naik podium, dia mencoba untuk mengetahui bagaimana cara bertarung untuk bisa memenangkan balapan suatu hari nanti tahun ini. Hal itu terjadi di Aragon dan saya pikir setelah itu, sekarang Mark sedang membangun untuk tahun depan. Tahun ini saya pikir apa yang harus dia lakukan atau apa yang saya lihat adalah dia menciptakan sedikit pemahaman tentang seperti apa motor itu. Apa yang harus dia lakukan. Di mana dia harus mendorong, di mana dia tidak boleh mendorong, di mana dia bisa mencapai batasnya, tambahnya. Memang benar bahwa dalam beberapa momen ia masih harus memahami bagaimana memanfaatkan potensi penuh dari motornya. Tapi balapan hari Minggu ketika 4 tetes mulai turun, kami semua yang mengenalnya mengatakan ini adalah momen Mark dan itu jelas, kata Santi tentang pembalap yang sangat dikenalnya. Dia melihatnya dengan jelas, dia berkata ini adalah momen di mana saya harus mendorong, di mana saya harus mengambil risiko jika saya ingin memiliki kesempatan untuk mendekati bagian depan. Dan dia melakukannya, dia berhasil masuk ke rombongan terdepan. Terutama datang dari posisi yang jauh di belakang, tidak mudah di beberapa lap pertama untuk bisa berada di depan. Saya kira ketika Anda berpikir tentang kejuaraan dunia seperti Pecco, risiko yang Anda ambil berbeda, tetapi dia tidak akan rugi, katanya. Balapan yang dimenangkannya di Misano. Bagi saya yang mengejutkan adalah kecepatan yang ia tunjukkan setelahnya. Selama 6-7 lap mereka berdua hanya berjarak 4/10 detik satu sama lain. Poin psikologisnya, siapapun yang ada di belakang menginginkan Anda dan siapapun yang ada di depan tidak ingin mengejar Anda dan mari kita lihat siapa yang paling kuat secara psikologis pada saat itu. Ketika Anda kehilangan 1/10 detik ketika yang lain menangkap Anda, saat itulah Anda mulai ragu. Tidak, saya pikir dia tahu bagaimana mengatur balapan dengan sangat baik dan dia tahu bagaimana menandai dengan sangat baik 6-7 lap yang bagi saya sangat penting. Dia berkata bagi saya finish kedua hari ini adalah sebuah kemenangan dan dalam hal kejuaraan untuk memangkas poin dan saya pikir balapan bagi saya adalah capau untuk Mark. Pujinya tentang penampilannya. Ducati tidak dapat mempertahankan semua pembalap bintang MotoGP mereka dan memilih Marc Marquez, demikian menurut klaim. Marquez akan dipromosikan dari Gresini ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, yang secara signifikan berarti dia akan mendapatkan keuntungan dari mesin yang lebih baik. Meskipun ia telah memenangkan Grand Prix di atas Desmosedici yang baru berusia setahun musim ini. Marquez akan memiliki peralatan dan dukungan yang sama dengan Pecco Bagnaia tahun depan ketika ia bermimpi untuk memenangkan gelar lainnya. Namun meski masa depan Marquez sudah terjamin, Ducati akan kehilangan Enea Bastianini ke KTM, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ke Aprilia, serta tim satelit Pramac Yamaha. Namun mantan bos tim MotoGP, Livio Suppo mengatakan kepada Mo-Mag bahwa ada logika dalam pengambilan keputusan Ducati, tentu saja. Jika Anda berada dalam situasi seperti Ducati, di mana Anda memiliki motor terbaik dan hampir semua pembalap terkuat mengendarainya, itu menjadi sangat sulit.
karena secara praktis tidak mungkin dipertahankan bahkan hanya pada tingkat ekonomi. Pertimbangkan bahwa mereka tiba di situasi ini dimulai dengan para pemuda yang murah, tetapi semakin mereka menang semakin mahal harganya. Anda tidak bisa memberikan jutaan euro kepada 4 pembalap. Jadi mereka harus membuat pilihan. Itu normal bahwa mereka tidak akan terus seperti ini selamanya. Jelas Gigi Daligna lebih memilih Martin untuk mengikuti kompetisi, bukan Marquez. Ducati mengembangkan Martin, Bezzecchi, dan Bastianini menjadi pemenang balapan kelas utama dan penantang gelar seperti sekarang ini. Namun keinginan setiap pembalap untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan pabrik telah menyebabkan mereka keluar. Memilih Marquez bertentangan dengan filosofi Ducati untuk mengorbitkan para pembalap muda yang sedang naik daun, namun kemenangan gemilangnya musim ini menjelaskan mengapa ia dipilih. Grid 2025 akan sangat berbeda karena kehadiran Ducati akan berkurang dari 8 motor menjadi 6 motor karena Pramac bergabung dengan Yamaha. Dan hanya akan ada 3 pembalap Ducati dari tim pabrikan, Bagnaia, Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari VR46, bukan 4 pembalap yang berkompetisi tahun ini. Marc Marquez telah bertarung dengan motor MotoGP terbaik musim ini, demikian klaimnya. Ducati GP24 telah digambarkan sebagai motor terbaik dalam sejarah kelas Premier. Rival utamanya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, keduanya dilengkapi dengan Desmosedici versi terbaru, membuat tugas Marquez menjadi lebih sulit dengan spesifikasi yang sudah berumur 1 tahun. Pramac memiliki perangkat yang sama dengan Pecco. GP23 bukanlah motor yang buruk, tapi motor ini sudah berumur setahun, bukan yang terbaru dan terhebat, ujar Michael Laverty dari TNT Sports. Ia kesulitan untuk memaksimalkan ban. Motor ini tidak sebagus motor baru dari Ducati. Pecco mengatakan pada tes Misano bahwa sasis baru bekerja lebih baik dengan ban baru. Ini tidak menyenangkan bagi para pesaing lain di tahun 2025. Ducati berada di depan para pesaing mereka. Marquez tentu saja akan sangat diuntungkan dengan peningkatan mesin musim depan. Promosinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati berarti ia akan memiliki mesin yang setara dengan Bagnaia di tahun 2025. Martin akan mengendarai Aprilia, sementara Bastianini akan mengendarai KTM setelah meninggalkan Ducati yang lebih memilih Marquez sebagai motor pabrikan. Pentingnya spesifikasi terbaru Ducati sudah terlihat musim ini, Laverty menegaskan. Bastianini dengan performa awal musim akan menjadi duri dalam daging bagi Martin dan Pecco, katanya. Tapi untuk memenangkan gelar, statistik mengatakan bahwa Anda harus menggunakan Ducati terbaru. GP24 adalah motor terbaik yang pernah kami lihat, harus saya katakan. Motor ini adalah yang terdepan saat ini. Motor ini bekerja dengan sangat baik, sangat cepat, memecahkan rekor lap setiap akhir pekan.
Mereka tidak berhenti mendorong pengembangan, masih banyak lagi yang akan datang. MotoGP akan memberlakukan pembekuan mesin untuk musim 2026 menjelang perombakan teknis besar-besaran pada tahun berikutnya. Menurut Neil Hobson, peraturan ini bisa semakin menguntungkan Ducati yang dominan. Dan ini menciptakan potensi masalah bagi Aprilia dan KTM yang saat ini menjadi rival terdekat mereka yang tidak boleh melakukan kesalahan. Hobson menjelaskan ini bekerja dengan baik untuk pabrikan Jepang, tidak untuk Aprilia dan KTM. Ducati akan mengatakan kita bisa membekukannya mulai hari ini. Itu berarti pada putaran 1 tahun 2025, mesin apapun yang telah dipilih akan berlanjut hingga 2025 dan 2026. Hal ini memberikan banyak tekanan pada Aprilia dan KTM untuk membuat keputusan yang tepat pada musim dingin ini. Jika mereka mengambil keputusan yang salah, mereka akan menghadapi bencana selama 2 tahun. Marc Marquez telah memberikan penjelasan rinci tentang perjalanannya kembali dari masa-masa hampir pensiun ke kursi tim Ducati. Musim depan ia akan naik dari Gresini ke motor yang paling diidamkan di MotoGP bersama dengan juara saat ini, Francesco Bagnaia. Bagnaia adalah pebalap andalan Ducati dan pemain bintang mereka yang harus mengatasi defisit 24 poin dari Jorge Martin pada seri terakhir musim ini di Barcelona untuk mempertahankan gelarnya. Marquez mendapatkan promosi ke tim pabrikan setelah menolak pindah ke Pramac meskipun mereka juga menawarkan Desmosedici dengan spesifikasi terbaru. Saya ingin menang dan jika saya ingin menang maka saya membutuhkan motor yang tepat hanya untuk memiliki kesempatan, kata Marquez kepada TNT Sports. Maka tentu saja Anda harus memiliki motor yang hebat untuk melakukannya. Saya akan melawan rekan setim yang merupakan juara dunia dan telah mengendarai Ducati selama 6 tahun. Ia tahu semua rahasia motornya. Tapi Anda harus mencobanya. Saya tidak ingin pensiun di masa depan dengan berpikir mungkin. Marquez telah menemukan kembali semangatnya musim ini sejak keluar dari Honda dan pindah ke Gresini Ducati. Ia meninggalkan gaji yang menggiurkan di Honda, namun juga meninggalkan motor yang buruk yang menyebabkannya terjatuh dan menambah panjang daftar cedera yang dialaminya. Ketika Anda banyak tersenyum, itu menjadi hal yang biasa dan normal, katanya. Anda melupakan momen-momen sulit. Namun ketika Anda berada di momen yang sulit, Anda akan lebih menghargai arti momen yang baik. Dari satu hari ke hari lainnya, saya menjalani hari-hari terbaik saya. Tetapi kemudian mimpi buruk saya dimulai. Sekarang saya tersenyum lagi. Itu bahkan lebih penting daripada kejuaraan dunia. Ia bercerita tentang cedera yang dialaminya. Yang paling menonjol adalah di Jerez pada tahun 2020, di mana masalah pada lengannya semakin parah dari sisi mental. Itu adalah salah satu hal tersulit. Ketika Anda mengalami cedera, tahun pertama dan kedua tidak menjadi masalah. Tetapi ketika Anda berjuang, Anda pergi ke dokter yang mengatakan rehabilitasi Anda sudah selesai tetapi Anda masih merasa tidak enak badan. Kemudian tanda tanya di benak Anda mulai muncul. Anda memiliki keraguan dalam diri Anda. Ini adalah momen tersulit. Marquez menang di Aragon tahun ini, kemenangan pertamanya bersama Ducati dan yang pertama dalam 3 tahun terakhir. Perasaannya sangat luar biasa. Saya telah menunggu lama, katanya. Pada tahun 2014 saya memenangkan 10 balapan berturut-turut, tapi sekarang hanya 1 setelah 2 tahun. Jadi nilainya berubah. Sebelum kecelakaan saya, menang adalah hal yang biasa. Tidak ada yang istimewa. Berada di posisi kedua berarti kalah.
Tapi menang itu tidak normal karena hanya satu pembalap yang bisa menang. Ini telah mengubah persepsi saya tentang olahraga dan balapan. Rencana saya sudah terlaksana kemenangan tersebut dan kemampuannya untuk bertahan dalam pertarungan perebutan gelar juara hingga saat ini telah membuktikan apa yang Marquez sebut sebagai rencananya. Ia mengatakan rencana saya sudah terlaksana. Ketika saya tiba di Gresini, saya sudah punya rencana. Prioritasnya adalah memahami apakah saya bisa kembali kompetitif. Rencananya adalah memiliki kesempatan untuk berada di tim pabrikan. Tim terbaik dengan motor terbaik. Itu adalah Ducati Lenovo. Tapi saya harus menunjukkan kecepatan karena nilai Anda adalah balapan terakhir Anda, bukan apa yang telah Anda raih di masa lalu.